Pemirsa, sebuah rumah panggung di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting meteran listrik. Video amatir merekam peristiwa kebakaran yang menimpa sebuah rumah panggung di Kelurahan Bagus Kuning, Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Tak lama kemudian, petugas dengan 6 unit mobil damkar tiba di lokasi. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting meteran listrik. Tadi, kemudian asal api diperkirakan tadi ada yang melihat dari korsleting meteran listrik. Ada korbannya, Bang? Untuk korban cuma hanya satu rumah yang terjadi kebakaran. Itu berapa kakak, Bang? Diperkirakan ada 3 kakak dalam satu rumah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Namun rumah dan sebuah mobil hangus terbakar. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pelajar SMP di Kota Medan tewas terlindas kereta api saat menyeberang di rel. Diduga korban tidak mendengar kereta api yang melintas dari arah stasiun Medan. Seorang pelajar SMP di Kota Medan, Sumatera Utara tewas tertabrak kereta api saat akan menyeberang perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Jalan Emas Medan. Peristiwa ini terekam CCTV di sekitar lokasi. Dari rekaman CCTV terlihat korban Samuel yang diketahui usai pulang sekolah hendak melintas dan menyeberang rel kereta api. Diduga tak mendengar kereta api melintas, korban yang sedang berjalan di tengah rel pun langsung tertabrak kereta api yang melaju dari arah stasiun Medan. Terus? Mana, Bu? Dia pulang sekolah. Terus? Dia itulah jalan gitu dari Kesambar gitu dia. Kesambar. Tim Inafis Polrestabes Medan yang tiba di lokasi langsung olah tempat kejadian perkara. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Pemirsa, seorang pelaku pencabulan nyaris dihajar warga saat polisi menangkap pelaku di kawasan Kabupaten Bandung Barat. Warga kesal terhadap perbuatan pelaku yang tega mencabuli 2 putri kandungnya. Ya Allah, Inilah detik-detik saat terduga pelaku pencabulan ditangkap oleh kepolisian Satreskrim Polres Cimahi di kawasan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seketika warga ingin menghajar pelaku karena emosi terhadap tindak asusila yang dilakukan pelaku berinisial DS ini. Pelaku diduga telah berbuat asusila terhadap 2 putri kandungnya. Sementara korban yang masih di bawah umur saat ini tengah diberikan trauma healing dan pendampingan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Cimahi. Adanya seorang pria terduga pelaku kasus pencabulan terhadap anak kandungnya di Padalarang yang hampir diamuk massa. Untuk tersangka pada saat ini sudah diamankan, ditangkap dan ditahan oleh penyidik Satreskrim Polres Cimahi guna proses penyidikan lebih lanjut. Sementara kepolisian masih mendalami motif pelaku yang tega mencabuli 2 putrinya tersebut. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pria warga Kecamatan Makassar, Jakarta Timur ditangkap akibat menggelapkan uang untuk biaya persalinan sang istri. Pelaku menangis haru begitu polisi memediasi dengan korban untuk berdamai. Seorang pegawai yang bekerja di toko sembako di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur ditangkap akibat menggelapkan uang untuk biaya persalinan sang istri. Pelaku TB nekat menggelapkan uang belasan juta rupiah karena mengaku tidak memiliki biaya persalinan untuk istrinya. Petugas kepolisian melakukan restoratif justice usai kedua belah pihak berdamai. Jangan nangis lah, kalau udah dimaafin. Pelaku menangis haru usai dinyatakan bebas dari status tersangka. Saya kepepet buat satu ini mau lahiran, Pak. Ini juga kemarin pas banget dia sakit. Kok banyak sekali ngambilnya? Itu nggak nggak langsung semua, Pak. Kan sedikit ya pas besarnya pas dia mau lahiran kemarin. Istri dari pelaku
waktu itu datang bawa anaknya, baru lahiran 1 hari datang ke sini bawa anaknya, jalan ada sempoyongan, minta untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Usai bebas dari penjara, TB kembali ke rumahnya bersama istri dan anaknya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, mengusung tema Reality Redefined, Idea Fest 2022 menghadirkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai salah satu pembicara. Prabowo berbicara mengenai leadership hingga tantangan Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Festival Kreatif Tahunan Idea Fest kembali digelar di Jakarta Convention Center dengan mengusung tema Reality Redefined. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir sebagai pembicara dengan tema Leadership in a Polarized World. Prabowo menjelaskan 3 tantangan global yang harus dihadapi Indonesia saat ini, yakni kebangkitan Cina, krisis pangan dan energi, serta perubahan iklim. Kita harus sadar bahwa peace bukan buah yang jatuh dari pohon. Perdamaian harus dipelihara. Perdamaian harus dibangun. Perdamaian hasil dari kerja keras. Kerja keras siapa? Kerja keras para pemimpin. Kerja keras seluruh lapisan. Mantan Danjen Kopassus ini mengajak anak muda untuk dapat memilih sosok pemimpin yang tepat, yakni yang berani, cerdas, memiliki visi tangguh, dan tentunya bisa bertahan dalam situasi apapun. Dari Jakarta, Gisela Norahma, Laksana iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah 9 lokasi terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G Kemenkominfo. Informasinya sesaat lagi.